Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa? 4. Kali ini kami akan menampilkan video presentasi kami mengenai progres dari 1 minggu ini tentang proyek kami yaitu mini greenhouse. Perkenalkan, nama saya Anggreni Ratu dengan RKI 2315061058. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk rangkaian alatnya. Dimana di sini kami memakai beberapa sensor. Yang pertama di sini ada sensor LDR, yang dimana nanti terdapat pin A0 yang terhubung ke pin A0 di ISP 8266. Kemudian di sini ada sensor DHT11, yang dimana ada pin VCC, ground, dan juga pin outputnya di pin D2 di ISP 8266. Kemudian di sini kami menggunakan baterai sebagai daya utamanya. Kemudian di sini juga terdapat pompa dan juga ada relay. Nanti relay ini ambil energinya dari ini. Kemudian di sini ada soil moisture-nya untuk kelembapan tanah, yang dimana terhubung ke pin A0 Arduino. Kemudian untuk VCC dan ground di semua sensornya terhubung ke breadboard. Perkenalkan, nama saya Andika Junior Sedang dengan NPM 23150156. Nah, di sini progres dari yang kami buat itu, jadi yang pertama itu ada untuk greenhouse-nya miniatur. Jadi kami buat dengan ukuran 3x4. Nah, kemudian ada atap yang fleksibel yang bisa digunakan untuk membuka dan menutup. Tapi ini sebenarnya masih hanya prototipe. Rencana kami akan membuat seperti model rumah segitiga. Nah, kemudian ada rangkaian. Di sini ada raindrop sensor. Ini yang baru hanya akan kami coba saja. Itu untuk peratapan, yaitu raindrop sensornya dan servo. Jadi nanti ketika ada hujan, servonya akan bergerak untuk menggerakkan dari atap dari mini greenhouse tersebut. Di sini kami menyambungkan pada ISP, dan juga untuk servonya kami menggunakan baterai karena daya dari ISP-nya tidak kuat. Oke, langsung saja kita akan demo singkat saja. Jadi seperti ini kira-kira. Jadi untuk tuasnya itu sendiri kita masukkan. Ini hanya demo. Oke, kemudian kita akan mencoba menjalankan kodenya. Oke, tunggu selesai diupload. Nah, jadi ketika ada hujan, siarnya ketika diberi dik air yang terdeteksi oleh raindrop sensor. Nah, kita lihat pada serial monitor itu nilai sensornya sudah terbaca untuk nilai dari hujan yang terdeteksi. Nah, kemudian ketika hujan sudah terdeteksi, maka servo selanjutnya akan bergerak seperti ini. Jadi nanti hasil jadinya akan menutup seperti ini. Nah, dia akan menutup atapnya menggunakan servo. Perkenalkan, nama saya Dimas Eka Putra Santoso dengan NPM 2315061114. Jadi di sini saya akan menyampaikan progres untuk sistem informasi atau dashboard yang kelompok kami buat. Di sini dashboard ini saya menggunakan teknologi Next.js, yaitu merupakan framework dari React.js. Jadi bahasa utama yang saya gunakan adalah JavaScript, sudah pasti.
Untuk database-nya saya menggunakan MySQL dengan bantuan ORM dari Prisma. Sini saya menggunakan ORM Prisma ini karena akan memudahkan dalam pengembangan. Jadi nanti diimplementasi di dalam kodenya itu query-nya tidak terlalu panjang. Selanjutnya di sini bisa dilihat pada source code ini terdapat satu halaman, yaitu halaman dashboard di SRC ini, dimana dashboard ini adalah halaman utama. Terdapat beberapa kartu yang berisikan informasi yang dikirim oleh sensor. Lalu di sini ada API untuk backend-nya, karena Next.js itu sudah server side rendering, jadi kita bisa membuat API di satu repository. Sini ada beberapa API untuk aktuatornya, itu seperti servo dan juga pompa. Lalu di sini ada reading, API reading ini untuk membaca data sensor secara bersamaan untuk chartnya nanti atau grafiknya. Lalu di sini ada latest untuk membaca data terbaru yang dikirim sensor. Lalu di sini ada API sensor untuk nge-get sensor apa saja yang ada di rangkaian kita. Lalu di sini ada WebSocket. Jadi WebSocket ini merupakan salah satu metode untuk mengambil data, di mana beda dengan REST API yang biasa digunakan di website. WebSocket ini biasa digunakan untuk mengambil data real time. Jadi tidak ada request dan response. Jadi dia langsung mengirimkan data ketika data tersebut diterima. Jadi cocok untuk IoT. Salah satu alternatif untuk dari MQTT. Jadi kita bisa menggunakan WebSocket. Oke, mungkin itu saja. Di sini juga ada beberapa komponen yang saya pakai. Di sini UI yang saya pakai menggunakan library Satsien. Mungkin langsung saja saya run untuk websitenya. Karena di sini websitenya belum terhubung dengan rangkaian, jadi saya membuat sebuah script menggunakan bahasa JavaScript. Itu script ini akan seolah-olah berupa rangkaian IoT milik kita. Dia akan mengirimkan data seperti data suhu, data soil moisture atau kelembapan tanah, begitu juga data hujan, ke WebSocket yang telah saya buat. Nanti data-data yang dikirim oleh simulator ini, script ini akan dijadikan database yang akan diambil oleh dashboardnya. Jadi selain nge-run websitenya, saya juga harus run simulatornya terlebih dahulu. Di sini saya run di terminal dengan direktori yang sama, Greenhouse Monitor, dengan cara run menggunakan Node.js. Saya lihat di sini sudah aktif. Dia udah terhubung, authentication success. Nah, ketika sudah terhubung, dia akan langsung mengirimkan data sensor. Itu seperti temperatur, humidity atau kelembapan tanah, cahaya, dan juga status hujannya. Ini dia akan mengirimkan data selama 5 detik, tiap 5 detik sekali. Jadi seolah-olah ini sensor yang sedang membaca data-data realnya dan dikirimkan selama 5 detik sekali. Untuk tampilan web browsernya itu ini berjalan di localhost 3000. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilan dashboard monitoringnya. Terdapat beberapa card di atas, yaitu ada suhu, kelembapan udara, kelembapan tanah, intensitas cahaya, dan juga status hujan. Di sini bisa dilihat jika kita lihat pada konsol browsernya. Dashboard ini mereceive data dari sensor dari menggunakan WebSocket. Dia akan menerima data ini selama 5 detik sekali. Jadi penerimaan datanya itu bisa dilihat di dashboard di konsol websitenya atau browsernya. Nah, di sini di bagian bawah ini ada status aktuator dan juga kontrol manual. Jadi selain aktuatornya itu akan bekerja otomatis jika threshold tertentu terpenuhi, kita juga bisa mengontrol manual jika ingin melakukannya secara manual. Kayak misal status kaca atau atapnya itu nanti bisa kita buka manual dengan kontrol ini. Contoh ini statusnya close atau tertutup. Jika kita ingin buka, kita bisa ngeklik dan perintahnya berhasil terkirim dan statusnya berubah menjadi terbuka. Sama dengan status pompa airnya, kurang lebih begitu. Lalu di bawah ini ada grafik historisnya. Di sini ada beberapa pilihan. Ada untuk 7 hari terakhir, 30 hari terakhir, dan juga 24 jam terakhir.
Sini masih kosong karena datanya itu masih sedikit, jadi belum bisa tampil grafiknya secara bagus dan terlihat dapat dibaca gitu. Mungkin itu saja progres dari website. Terima kasih. Baik, sekian dari kami mengenai progres 1 minggu dari pengerjaan proyek kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.